Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Hai momis, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya moms, dan dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Amin. Gak kerasa aja ternyata kita tuh sudah memasuki pertengahan bulan November. Gimana nih keadaan dompetnya momis? Masih aman gak ya? Kalau aku di minggu kemarin itu sempat weekendan tipis-tipis bersama keluarga. Karena awalnya itu tidak ada terencana ya untuk weekend tuh pergi kemanapun. Tetapi Pak Su tiba-tiba keingat tempat tongkrongannya kalau lagi meeting atau kerja di luar, yang lokasinya itu gak jauh banget dari rumah, cuma 5 langkah kali ya. Kenapa 5 langkah? Memang lokasinya itu di belakang rumah, posisi cafe restonya ini. Dan sejak pandemi juga ya, aku tuh gak pernah ajak anak-anak pergi keluar main, ke mall pun gak pernah, atau ke taman-taman gitu juga gak pernah. Pernahnya waktu itu tuh cuman staycation, dimana kita tuh cuman numpang tidur aja gitu di hotel. Karena ada peraturan kolam renangnya tidak boleh dipakai, kan masih pandemi waktu itu ya. Jadi dibatasi untuk berenang kapasitas orangnya. Jadi sejak dari itu tuh nggak pernah lagi tuh Dehan diajak main-main, sama Anya juga nggak pernah diajak main. Jadi sekalinya pas dibawa ke sini mereka seneng banget, masya Allah. Aku jadi terasa kayak sedih gitu loh, kalau anak-anakku nggak pernah dibawa main sama ibunya. Mamis ada yang sama nggak kayak aku? Jadi selama pandemi itu nggak pernah pergi jalan-jalan, nggak pernah kemana-mana, di rumah aja. Yuk komen di bawah ya moms. Sebenarnya anak-anak itu kan nggak butuh mall ya atau mainan baru gitu untuk bikin mereka happy. Mungkin mereka tuh juga butuh suasana baru untuk bermain, nggak harus ke playground yang mahal. Ke taman-taman terbuka ini aja mereka juga sudah happy, main sepuasnya, kerjaan tanpa ada larangan gitu kan. Terus mereka sampai capek saking senangnya main, dan mereka pun keringetan. Seperti Dehan ini kepalanya sampai lepek karena keringat. Dari sini aku pas pulang itu kepikiran gitu loh moms, mungkin aku tuh nggak bisa ngeberikan mereka tuh mainan baru atau sering-sering dibawa ke tempat baru seperti ini ya, tempat playground ataupun mall gitu untuk mereka bermain. Untuk menebus itu semua, aku harus keluar dari zona nyamanku yang biasanya aku habiskan dengan pekerjaan rumah tangga, terus sambilan juga dengan pekerjaan sampinganku. Kadang aku tuh lupa dalam satu hari itu aku tidak meluangkan waktu spesifik buat anakku masing-masing gitu. Kan mereka juga butuh waktu masing-masing ya bersamaku. Ada waktu dimana Dehan harus butuh perhatianku sendiri, dan begitu pula Anya. Mereka kan dengan umur yang berbeda, pasti kan kebutuhan mereka beda-beda ya yang harus aku penuhi. Seperti Dehan, karena kan Dehan ini memasuki usia sebelum sekolah atau prasekolah. Jadi aku harus melatih lagi bagaimana dia menulis, bagaimana dia melengkapi kalimat, terus bagaimana dia mulai membaca. Memang sih semua itu akan dipelajari ketika sekolah, tapi untuk basic-basicnya itu sendiri orang tua haruslah tetap mengajarkan ya dari rumah. Belum lagi soal urusan agama. PR-ku soal ini adalah bagaimana Dehan itu bisa diajak sholat tanpa harus disuruh dulu, dan juga mau belajar ngaji tanpa harus diajak dulu. Begitu pula halnya dengan Anya. Di usia Anya ini kan butuh yang namanya komunikasi ya, dua verbal antara Anya dan aku, yang harus sering-sering diajak bermain dan ngobrol, atau untuk memenuhi skill motoriknya, dan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Jadi di sini tuh aku membuat tantangan baru untuk diriku sendiri supaya menjadi ibu yang lebih baik lagi ke depannya, supaya menjadi diri yang lebih baik lagi pastinya ke depannya. Ada 6 tantangan yang aku mau targetkan di bulan ini, yang insya Allah akan aku rutinkan ke depannya. Mudah-mudahan aku istiqomah.
Jadi 6 tantangan itu aku beri nama dengan habits tracker, dimana nanti kebiasaan dari tantangan aku ini aku akan track terus setiap hari, guna untuk melecut diriku sendiri, karena aku tipenya itu memang harus dilecut dulu supaya bisa berubah. Jadi habit tracker ini adalah salah satu cara sederhana untuk membuat diriku lebih berkomitmen gitu, untuk merutinkan suatu kebiasaan baik buat aku. Di saat kita ingin mengubah suatu kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik, tidak akan cukup dengan niat dalam hati saja. Tapi alangkah baiknya ada rekam jejak yang tertulis, yang tercatat. Sudah seberapa jauh sih perkembangan kita untuk menjadi lebih baik? Karena kalau kita mikirnya di awang-awang saja, begitu kita tinggal tidur, pasti niat baik tadi itu bisa juga ikut hilang tertidur. Jadi habit tracker ini insya Allah akan membantuku untuk melakukan kebiasaan baik itu supaya terulang setiap harinya. Kalau aku sudah melakukan kebiasaan baru ini, kebiasaan baik ini secara rutin selama beberapa waktu ke depan, nanti sampai kebiasaan itu menjadi sebuah rutinitas buat aku. Jadi lama-kelamaan tanpa disadari itu akan kita lakukan secara otomatis sendirinya. Habit tracker ini adalah tantangan baru ya buat aku, yang isinya itu ada 6 tantangan. Sebelum aku menulis tantangan itu ada apa aja, motif awan ini aku isi dengan tanggal sesuai dengan bulan November, yaitu sampai tanggal 30 ya. Seharusnya tantangan ini tuh aku bikin di awal bulan, tapi sekarang sudah pertengahan bulan. Gak apa-apa, lebih baik terlambat daripada gak pernah mencobanya sama sekali. Untuk tantangannya itu apa aja? Yang pertama, aku akan membiasakan diriku untuk sholat duha ya, karena tahajud itu masih berat buatku, jadi aku akan mulai dengan sholat duha dulu. Kemudian sehari itu aku harus ngaji minimal 1 halaman Al-Quran. Selain itu aku harus menyisakan waktuku tuh masing-masing untuk waktu bersamaannya dan waktu bersama Dehan dengan waktu yang terpisah gitu, demi untuk bonding aku dan anak-anak. Habit kelima yaitu aku harus konsisten untuk mengupload video-video bermanfaat aku di YouTube channelku. Next, di tantangan terakhir yaitu aku harus minum minimal 2 liter air. Karena belakangan ini tuh aku suka males banget buat minum air putih. Padahal pas waktu aku hamil itu tuh satu hari itu bisa aku menghabiskan air 4 liter. Tapi belakangan ini tuh agak males, jadi aku harus tetap tulis juga di habit tracker itu supaya lebih baik lagi untuk kedepannya. Ini dia tantangan 6 kebiasaan baruku yang harus aku patuhi mulai bulan ini. Mudah-mudahan aku istiqomah dan harus tekun menjalaninya. Karena untuk merubah ini tuh aku harus membulatkan tekad aku ya gitu. Mungkin untuk sebagian orang ini adalah hal biasa karena sudah sering mereka lakukan untuk setiap harinya. Tapi untukku ini adalah suatu hal yang baru lagi buat aku, supaya menjadi orang yang lebih baik lagi buat diriku sendiri maupun buat orang lain. Karena tidak akan pernah ada seseorang pun yang bisa merubah diriku kecuali aku sendiri. Buat momis yang sudah nonton videoku sampai ke menit ini, jangan lupa tinggalkan emot love ya. Terima kasih mom. See you next video.